Salam, jemaat yang kasih Allah, ada salam. Masih terdengar 500 orang. Salam. Siap memuji Tuhan? Siap menyembah Tuhan? Mari malam ini kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan hati kita, pikiran kita, waktu kita untuk memuji menyembah Tuhan. Karena Tuhan layak dipuji, disembah dan diagungkan. Kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus datang curah di hati kita, dalam kehidupan kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari kami undang untuk bagi berdiri, kita memuji Tuhan dengan sepenuh sukacita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Masih semangat untuk muji Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa sepanjang hidup kita, Tuhan akan selalu bersama kita. Semua
pelangi, seterangnya mentari. Amunlah yang terindah, banyakkah yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Indahnya pelangi, seterangnya mentari. Namun Kau yang terindah, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, kita punya Allah yang luar biasa. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam penyembahan. Biar hati kita benar-benar tertuju pada Tuhan. Kita memberikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita percaya bahwa hadirat Allah ada di tempat ini.
hanya yang layak dipuji dan disembah dan diagungkan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, Allah yang baik. Haleluya, bersyukur bagi-Mu Tuhan, ajaib kasih-Mu Tuhan.
Haleluya, haleluya. Karena kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami mulia di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita naikkan pujian. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal ke dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Ya Tuhan yang perkasa, Kau melebihi segala yang ku pinta. Telah kerja
sama-sama tundukkan kepala kita, mengucap syukur Tuhan Yesus buat segala kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, beri kami hati seorang murid yang mau dididik, yang mau dibentuk, yang mau diajar tentang segala kebenaran firman-Mu buat malam hari ini. Bicaralah Tuhan, apapun yang menjadi isi hati Tuhan, sampaikan. Biar seluruh Tuhan, mata hati kami boleh mendengar Tuhan, bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Urapi hamba-Mu, biar bukan kekuatan dari hamba-Mu, tetapi karena lidah-Mu yang berbicara atas hamba-Mu. Dan kami tahu Tuhan, segala kebenaran itu sempurna adanya. Terima kasih, kami menyerahkan segalanya dalam pimpinan Tuhan, dari pertengahan hingga sampai akhirnya nanti. Biarlah nama-Mu tetap semakin dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, semua yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk Bapak Ibu. Wis duduk ya. Oke, selamat malam. Shalom. Ada sukacita? Banyak duit? Hati yang gembira adalah, jadi walaupun gak di duit ya gembira. Karena walaupun kondisi sakit apapun harus gembira. Karena gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Luar biasa. Bisa nggak Mas? Oke, bisa. Oke. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kok gangguan Mas? Ya wis. Tutup dulu. Satu-satu aja. Ya Bapak Ibu, malam hari ini kita akan sharing firman Tuhan mengenai pencurahan Roh Kudus. Karena kemarin Pak Sanjaya sudah menyampaikan kenaikan ya Pak ya. Jadi ini saya masa waktu Tuhan Yesus dari kematian sampai terjadinya pencurahan. Ini intro dulu. Mungkin bisa naik Mas. 3 hari setelah kematian Tuhan Yesus bangkit. Setelah itu 40 hari setelah bangkit, di dalam waktu 40 hari Tuhan Yesus masih berada di bumi dan menampakkan diri kepada murid-muridnya dan mengajar tentang kerajaan. Oh ini belum tak hidupkan Mas ya. Terus setelah 40 hari, coba sini. Oke, bisa. Hari ke-40 setelah kebangkitan, Yesus naik ke surga. Ya, sebenarnya seperti itu. Nah, setelah itu 10 hari sebelum peristiwa Pentakosta, murid-muridnya menunggu di Yerusalem. Jadi hari ini hari yang keberapa? Pentakosta yang keberapa? Kita menanti, jadi setelah 40 hari, kita menanti 10 hari lagi itu pada peristiwa Pentakosta. Jadi hari ini hari yang keberapa? Hari yang ke-6. Kemarin Pak Sanjaya menyampaikan firman di kebangkitan. Jadi setelah kebangkitan itu ada 10 hari. 10 hari itu murid-muridnya menantikan pencurahan Roh Kudus di mana? Di loteng Yerusalem. Jadi ini belum sampai 10 hari. Belum 10 hari Bapak Ibu. Jadi kita posisi sekarang itu adalah di hari ke-6 menjelang pencurahan di loteng Yerusalem. Terus setelah itu Yesus naik ke surga. Ia berpesan apa? Dikatakan di Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi Bapak Ibu, setelah Yesus naik ke surga, ia berpesan seperti ini di Lukas ini. Ya, harus menantikan janji Bapa, yaitu apa? Pencurahan Roh Kudus. Jadi kita di sini posisi hari ke-6. Jadi nanti biasanya pas hari Minggu itu pas pencurahan Roh Kudus.
Nggak tahu di sini nggak ada doa 10 hari pencurahan Pak ya? Nggak ada. Di mana-mana biasanya ada, beberapa gereja ada yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara kasih, pertanyaan saya, apakah kita akan menunggu 10 hari untuk menerima pencurahan Roh Kudus? Biasanya Pak Agus yang jawab. Pertanyaan ini Pak, apakah kita akan menunggu 10 hari untuk menerima pencurahan Roh Kudus? Apa? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Tidak. Kita tidak perlu. Alasannya apa? Ini alasannya. Kita tidak perlu menunggu 10 hari untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Alasannya apa? Alasannya satu. Penantian 10 hari hanya terjadi sekali. Ya. Penantian 10 hari hanya terjadi sekali sebagai bagian dari rencana keselamatan untuk permulaan gereja. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 2 sampai 1 sampai 4 itu adalah pencurahan, mengenai pencurahan Roh Kudus di atas loteng Yerusalem. Yang kedua, sekarang Roh Kudus sudah dicurahkan. Jadi kita di zaman anugerah ini Roh Kudus sudah dicurahkan. Karena apa? Sejak peristiwa Pentakosta Roh Kudus itu telah dicurahkan dan tersedia bagi setiap orang percaya. Ya. Terus yang berikutnya adalah pencurahan Roh Kudus dapat dialami kapan saja dan oleh siapa saja. Nanti kita akan bahas apa itu antara Roh Kudus di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini masih intro ya, belum masuk di materi saya. Jadi artinya bahwa Roh Kudus tidak terikat waktu, ya, tetapi Roh Kudus terikat hati yang terbuka, iman yang terbuka itu yang terikat. Jadi kita semua bisa menerima Roh Kudus, kita semua bisa menerima pencurahan Roh Kudus, tidak harus nunggu 10 hari lagi. Terus ini sekarang perbedaan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kira-kira pertanyaan saya, kira-kira Roh Kudus itu ada nggak di Perjanjian Lama? Ada ya? Ada. Di Perjanjian Baru pasti ada. Tapi ada perbedaannya Bapak Ibu. Ada perbedaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Perbedaan adalah Roh Kudus turun secara selektif. Jadi di dalam Perjanjian Lama itu Roh Kudus itu turun secara selektif. Ya, turun secara kolektif. Orang-orang tertentu aja. Jadi di situ orang-orang tertentu aja. Ia turun hanya kepada orang-orang tertentu seperti nabi, seperti imam, raja atau pemimpin untuk tugas khusus. Ada contohnya. Contohnya apa? Simson diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Daud diberi apa? Daud diberi kuasa untuk Roh Kudus untuk memimpin. Besalel diberi kuasa untuk apa? Besalel ini tukang Bapak Ibu. Besalel itu tukang. Jadi di dalam firman Tuhan, Besalel itu diberi kuasa untuk membuat tabut perjanjian. Itu diberi kuasa ini Besalel. Mungkin kita nggak jarang ya mengenai Besalel ini. Besalel ini adalah diberi kuasa. Kalau di Besalel itu ada firman Tuhannya. Kalau Besalel adalah itu di Keluaran 31 ayat 2 sampai 3. Mungkin dibaca aja ya. Jadi nggak tak sampaikan di situ. Jadi Besalel itu diberi Roh Allah untuk membuat perabotan kemah suci. Nanti bisa dibaca di Keluaran 31 ayat 2 sampai 3. Terus perbedaannya di Perjanjian Baru apa? Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua orang percaya. Semua orang percaya itu Roh Kudus akan dicurahkan. Jadi Perjanjian Lama itu hanya secara selektif yang dipilih
untuk boleh mendapatkan pencurahan itu, tetapi di perjanjian baru Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua orang yang percaya. Mulai dari peristiwa Pentakosta, yaitu kisah para rasul 2 itu, kalau kita baca itu di situ ada pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Roh Kudus tidak lagi hanya turun atas orang tertentu, tapi dicurahkan kepada semua orang tanpa memandang status. Luar biasa Bapak Ibu ya. Luar biasa. Jadi kita berhak dan bisa menerima pencurahan Roh Kudus itu. Perbedaan lainnya lagi adalah sifatnya temporer. Ya, sifatnya temporer atau sementara. Roh Kudus itu kalau di perjanjian lama itu sifatnya temporer. Roh Kudus dapat mengundurkan diri karena di situ. Bisa ya kita apa contohnya? Saul. Nah, jadi Roh Kudus di dalam perjanjian lama itu sifatnya temporer, sementara, insidentil. Contohnya, Roh Kudus dapat mengundurkan diri dari seorang jika orang itu tidak taat. Contohnya apa? Saul. Ya, saya kasih di 1 Samuel 16 ayat 14. Mungkin saya bacakan di sini ya. 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi roh Tuhan undur dan digantikan oleh roh jahat. Karena di sana dikatakan dan sekarang diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Dapat dimengerti ya Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus, Roh Tuhan itu undur, diganti roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi roh jahatnya ini dari mana? Seizin Tuhan. Ya. Jadi sifatnya itu temporer, dia bisa. Dan di dalam Mazmur itu Daud sampai meminta-minta. Karena Daud sadar bahwa Roh Kudus itu akan undur. Jadi Roh Kudus itu tidak akan tetap di dalam hidupnya. Daud sampai minta-minta, jangan membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus. Karena Daud sadar. Nah, Daud bahkan berdoa agar Roh Kudus tidak diambil darinya. Di Mazmur 51 ayat 13. Tetapi kalau di perjanjian baru, Roh Kudus diam secara permanen di dalam orang percaya. Permanen loh. Kita sekarang posisinya di zaman anugerah, yaitu Roh Kudus itu permanen. Loh, apa Mas? Roh Kudus adalah permanen. Dalam perjanjian baru, Roh Kudus berdiam di dalam hati setiap orang percaya sebagai materai. Karena apa diam? Karena sudah dimeteraikan dan jaminan keselamatan di Efesus 1 ayat 13. Coba saya bacakan di sini Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Karena kenapa Roh Kudus dalam perjanjian baru tidak kontemporer, tidak sementara, karena sudah dimeteraikan, sudah dijaminkan dalam keselamatannya. Terus berikutnya adalah perbedaan Roh Kudus dalam, tadi ada berapa? Sudah 2 ya, 1 dan 2 ya. Apa? Kesik dah. Ndak, aku malah bingung dewe aku. Tadi yang pertama apa? Roh Kudus turun secara selektif. Tapi kalau di perjanjian baru adalah dicurahkan kepada semua orang percaya. Yang kedua adalah sifatnya temporer. Yang kedua, perjanjian baru adalah Roh Kudus diam secara permanen. Yang ketiga adalah perannya apa sih perannya? Peran Roh Kudus di dalam perjanjian lama.
aktif dalam penciptaan dunia. Ya, di Kejadian 1 ayat 2, roh Tuhan melayang-melayang, ya, itu aktif. Terus apa lagi? Memberi kuasa dan hikmat. Jadi peran Roh Kudus di dalam perjanjian lama itu adalah memberi kuasa dan hikmat. Contoh kepada Musa, kepada Daud, kepada Simson. Terus memberi keahlian khusus, itu perannya. Tadi ya, Bisalel dari tukang untuk boleh memberi, membuat pendamaian, membuat tutup pendamaian dan lain-lain. Yang itu mengurapi nabi. Untuk apa? Roh Kudus di dalam buah roh. Karena itu Roh Kudus bisa undur. Nah ini pertanyaan saya ini. Mengapa Roh Kudus bisa mengundurkan diri dari seorang di zaman perjanjian lama? Ada yang bisa jawab? Karena tidak taat. Apalagi? Mengapa Roh Kudus itu bisa undur seperti kepada Saul, Roh Allah undur. Mengapa di dalam perjanjian lama itu kok Roh Kudus bisa undur? Ya, melakukan kejahatan. Ya. Mengapa Roh Kudus bisa mengundurkan diri dari seorang di zaman perjanjian lama? Karena satu, belum ada penebusan yang sempurna. Pada zaman perjanjian lama Yesus Kristus belum datang dan belum menggenapi karya penebusan dari Tuhan. Belum menggenapi karya penebusan di atas kayu salib. Oleh sebab itu di perjanjian lama Roh Kudus, Roh Allah bisa undur. Yang kedua apa? Karena tidak ada dasar permanen bagi Roh Kudus untuk diam tetap dalam manusia berdosa. Bapak Ibu Saudara kasih, perjanjian baru itu Roh Kudus tinggal secara permanen karena apa? Karena orang percaya telah dibenarkan oleh darah Kristus. Jadi di perjanjian lama bisa undur, tidak permanen. Yang berikutnya adalah di perjanjian lama. Di perjanjian lama dosa belum sepenuhnya ditebus. Di perjanjian lama ini dosa belum sepenuhnya. Hanya ditutupi secara simbolis melalui apa? Korban-korban. Saya tulis di situ Imamat 16, 30 dan 34. Ini saya harusnya 30 sampai 34. Bisa saya bacakan di sini Imamat 16 ayat 30. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kalau mentahirkan otomatis ada dosa. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Caranya mentahirkan apa? Korban. Mungkin besok tanggal 6 kita akan korban ya? Ya. Kalau saya tanggal 6 mungkin korban perasaan aja saya. Ya, besok tanggal 6 kita akan korban, kita akan masak gulai. Ya Bu Edi ya, nanti Bu Edi. Masak gulai Bu Edi. Rawon. Ya. Jadi di dalam perjanjian lama itu dosa belum sepenuhnya ditebus, hanya ditutupi secara simbolis. Di ayat 34-nya, itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu. Jadi dikatakan di sana, selama-lama bagimu. Supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Jadi ini untuk menutupi dosa-dosa itu. Jadi ritual, kalau menurut saya itu ritual. Karena itu Roh Kudus bisa undur ketika orang tersebut berdosa. Berdosa dan bahkan tidak mau bertobat. Pasti Roh Kudus di dalam perjanjian lama itu akan undur. Nah, ini tadi baru intro, belum masuk di dalam firman Tuhan. Ini tadi baru intro ya. Nah, sekarang kita akan masuk intisari pembahasan sharing firman Tuhan. Ya, nah ini saya beri judul ini. Penolong yang tetap
beserta selama-lamanya. Ini kita akan ayat-ayat kita aja di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ya. Kita akan bahas di sini, yaitu Yohanes 14 ayat 16 17. Atau mungkin ada yang bisa bacakan? Yo. Saya bacakan sekali lagi dengan tekanan yang mantap gitu ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan di sana, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu apa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya ini sudah di perjanjian baru ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah kasih. Bapak Ibu tahu ini ayat ini muncul karena apa? Ayat ini muncul karena Yesus tahu bahwa murid-muridnya itu akan menghadapi tantangan besar. Jadi ayat ini sebelum Tuhan Yesus mau disalibkan. Tuhan Yesus tahu para murid itu akan menghadapi tantangan besar. Di situ muridnya ketakutan, di situ muridnya khawatir, bahkan dia mungkin kesepian setelah ditinggal Tuhan Yesus. Oleh sebab itu muncul ayat ini. Maka Ia menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, yang akan tinggal bersama mereka untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara kasih, roh yang dijanjikan Tuhan Yesus ini bukan hanya sebagai kekuatan dari luar, tetapi sebagai pribadi yang tinggal di dalam hati. Ini. Oleh sebab itu hari ini kita akan, ini ayat utamanya, kita akan merenungkan kebenaran yang dalam dari janji firman Tuhan itu. Di sana ada siapakah penolong yang akan dijanjikan itu. Apa peran Roh Kudus dalam hidup kita dan bagaimana kita sebagai gereja Tuhan dapat hidup dalam kuasa dan penyertaannya. Sekali lagi Bapak Ibu, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 ini adalah muncul karena merupakan janji awal Tuhan Yesus tentang pencurahan yang Roh Kudus yang akan terjadi setelah kenaikannya. Bapak Ibu saudara kasih, Yohanes 14 16 ayat 16 sampai 17 ini tanpa pemahaman janji ini Bapak Ibu, peristiwa Pentakosta di Kisah Para Rasul 2 itu tidak bisa dimengerti secara utuh. Jadi awalnya untuk Kisah Para Rasul 2 itu munculnya di Yohanes ini. Jadi tanpa pemahaman janji ini, peristiwa Pentakosta di Kisah Para Rasul tidak bisa dimengerti secara utuh. Jadi dalam konteks ayat ini adalah momen ketika Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya menjelang penyalibannya. Karena apa? Itu tadi. Kenapa Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan itu kepada murid-muridnya? Karena apa? Karena murid-muridnya mulai cemas, murid-muridnya mulai takut, murid-muridnya mulai bingung, murid-muridnya bingung akan masa depan mereka tanpa Yesus secara fisik. Bingung. Bapak Ibu saudara kasih, situasi ini adalah relevan juga dalam kehidupan kita. Di tengah dunia yang terus berubah, di tengah dunia yang mungkin kita benar mendengar, waduh kebijakan-kebijakan yang dari luar, dari dalam, dari mana, kita bisa kadang-kadang bingung. Kita kadang-kadang bisa khawatir.
Kita merasa tidak mampu. Waduh, ngonek kebijakan seperti ini kami tidak mampu. Nah, inilah janji Tuhan kepada murid-muridnya itu juga janji kepada kita semua. Amin. Ada amin, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus memberikan penolong yang luar biasa, penolong yang lain. Nah, oleh sebab itu muncul di satu-satu ya kita bahas. Yohanes 4 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, di sana ada kata seorang penolong. Mungkin kita bisa bayangkan seorang penolong atau mungkin sosok manusia yang super power yang akan dijanjikan Tuhan Yesus. Sosok seseorang penolong, sosoknya apa itu? Bapak Ibu terkasih, mengapa dikatakan seorang penolong di situ ya? Karena apa? Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang setara dengan Bapa dan Anak. Yaitu Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang setara dengan Bapa dan Anak. Ia memiliki sifat dan peran seperti Tuhan Yesus. Maka oleh sebab itu disebut seorang. Jadi tidak disebut sesuatu. Ya, ada ya. Seorang penolong, sesuatu penolong atau suatu penolong. Beda Bapak Ibu. Karena apa? Seorang itu mengacu pada pribadi yang memiliki kehendak. Seorang itu mengacu pada pribadi yang mempunyai pikiran, mempunyai perasaan, dan dapat berrelasi, interrelasi gitu. Ya, tetapi kalau sesuatu, kenapa kan tidak dikatakan di situ suatu penolong? Karena mengacu pada benda. Bedanya di situ. Terus siapa penolong di situ? Di situ disebut penolong. Nah, ini penolongnya. Penolong di sana dikatakan ya, di dalam bahasa Yunaninya itu parakletos. Ya Mas Willy ya. Penolong, parakletos. Artinya juga di situ ada pembela, penghibur, penolong, pendamping, penasihat. Yang disebut penolong di situ adalah parakletos. Itu kalau dijabarkan satu-satu pembelanya itu pembela, penghibur, penolong, pendamping, penasihat. Terus di sana dikatakan penolong yang menyertai kamu selama-lamanya. Ya, di sana dikatakan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu terkasih, menyertai kamu selama-lama ini menunjukkan kehadirannya itu yang bersifat permanen. Ya, kita sudah bahas tadi kan bedanya Roh Kudus di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Lama adalah temporer, sementara, tetapi di Perjanjian Baru adalah permanen. Kalau permanen itu apa istilahnya? Bukan sesaat. Dan bukan hanya sekedar mengunjungi, tetapi permanen. Kita di zaman anugerah. Tuhan, Roh Kudus ada di dalam hidup kita itu adalah permanen Bapak Ibu. Kemarin saya sampaikan itu ada yang tanya, Pak, Roh Kudus itu kalau orang seperti kita di zaman kita kan ada di dalam diri kita itu adalah ada Roh Kudus yang permanen. Kalau saat kita melakukan berzina itu kira-kira Roh Kudus hilang enggak? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Melakukan dosa atau berzina ataupun apapun yang tidak dikehendaki Roh Kudus ada di dalam kita itu permanen. Tetapi saat kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kira-kira Roh Kudus itu melayu apa enggak? Melarang.
Ya, Roh Kudus didukakan. Kemarin ada yang tanya gitu, kira-kira ada nggak? Jawabnya mungkin seperti itu, tidak. Kecuali di perjanjian lama, kita hidup di dalam perjanjian lama bisa, karena tidak taat. Roh Kudus, Roh Allah bisa undur. Tetapi di perjanjian baru ini, karena Roh Allah itu ada di dalam diri kita itu secara permanen. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus itu tidak akan undur dalam hidup kita. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari percaya bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita itu mungkin saat kita akan melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kan ada hati nurani kita ya. Ojo itu. Kira-kira Pak Eko saat melakukan itu ada hati nurani enggak Pak Eko? Terus, tapi tetap dilakukan, enggak berani. Ya, itulah Bapak Ibu saudara kasih. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, Roh Kudus itu bukan sekedar kekuatan gaib, tetapi pribadi Allah yang tinggal dalam diri kita. Di zaman di mana banyak orang merasa kesepian, ya, meskipun di dalam dunia ini banyak teknologi canggih, ya. Ini ada ilustrasi gini Bapak Ibu. Saat kita memposting hal-hal apa itu mungkin yang lucu, yang menarik, atau hal-hal yang apa, walaupun kita posting di media sosial, di Facebook, di YouTube, di TikTok, di apa itu? Di IG dan lain-lain itu, ya, itu pasti setelah kita posting mungkin tiap pagi kita pasti bangun pagi, durung doa sih mungkin ya, kita lihat apa itu, ada enggak like-nya, wih like-ku akeh, ada enggak yang memberi komen, waduh komennya banyak, baca atau itu, ya kalau saat itu, terus orang-orang itu yang like sampean, yang mungkin komen di situ itu, kira-kira pernah ketemu secara langsung enggak? Nah di sini mungkin follower yang paling banyak siapa di sini? Mas Pandu, ya Mas Pandu itu followernya 10.000 Bapak Ibu, 10.000. Jadi nanti kalau apa itu endorse apa produk sama Mas Pandu aja. Banyak yang lihat 10.000 loh. Nah itu dari 10.000 Mas Pandu, itu kenal kabeh pora? Enggak kenal. Iya ta. Jadi saat mau posting berapa banyak yang komen-komen. Nah saat Mas Pandu sedih, saat Mas Pandu bingung, kira-kira orang-orang yang di dalam follower sampean itu membantu enggak? Enggak bantu. Malah kadang-kadang kita pesan, kadang-kadang kita mengeluh, WA, apa menyampaikan ke orang teman-teman kita di media sosial itu, kondisiku saya gini. Jawabnya apa? Semangat, ya, stiker itu semangat gitu, sabar yo gitu. Dan bahkan di orang-orang di dalam itu mungkin tidak gubris. Nah ini perbedaannya Roh Kudus Bapak Ibu. Tetapi Roh Kudus kondisi apapun tidak harus menunggu kita on dulu. Online dulu baru Roh Kudus online, tidak. Atau Roh Kudus menunggu kita viral dulu, tidak Bapak Ibu. Kondisi kita online, kondisi kita offline, kita viral ataupun apapun, Roh Kudus ada dalam diri kita. Karena apa dikatakan di situ permanen Bapak Ibu. Terus karena apa? Di sana Roh Kudus adalah penolong yang menguatkan dalam kelemahan. Ini Roh Kudus itu menolong dalam dan menguatkan dalam kelemahan. Roma 8 ayat 26. Bacakan Mas Yohan.
Nah, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus membantu. Jadi mungkin saat kita kondisi lemah, saat kita mengalami hal-hal yang tidak yang kita inginkan, semangat. Karena Roh Kudus itu membantu kita untuk dalam kelemahan kita. Pasti kalau kita andalkan Roh Kudus. Saat kita menghadapi tekanan, mungkin tekanan dalam pekerjaan, tekanan dalam studi, atau bahkan tekanan dalam pelayanan. Kira-kira ada apa enggak ya? Pelayanan kita ada tekanan gitu, ada enggak? Bahaya ini. Mungkin dalam pelayanan ada tekanan dari Pak Gembala. Nah itu, tenang aja Bu. Walaupun ada tekanan dari Pak Gembala, tenang aja. Karena apa? Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, dalam tekanan-tekanan kita. Roh Kudus akan memberikan kekuatan, Roh Kudus akan membela kita, Roh Kudus akan menghimpun pada kebenaran. Nah, ini di Yohanes 14, tadi kita kan topiknya di Yohanes 14, 16 sampai 17. Sekarang kita bahas di 17-nya. Nah, Roh Kudus adalah penolong yang menuntun kepada kebenaran. Mengapa Roh Kudus disebut kebenaran? Ada yang lain? Gak apa-apa, kita sharing aja. Roh Kudus mengapa disebut roh kebenaran? Roh Kudus disebut kebenaran karena apa? Ini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Karena apa? Kenapa disebut roh kebenaran? Karena ia berasal dari Allah yang adalah sumber kebenaran itu, Bapak Ibu. Jadi fungsi utama Roh Kudus adalah menuntun dan menghidupkan kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Terus kalimat berikutnya, ya, kalimat berikutnya tadi kan sudah kebenaran titik. Sekarang dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan Bapak Ibu ya, kalau kita perhatikan di sini, ini ada dua unsur, ini ada dua objek. Siapa dia? Saya kasih tanda merah. Dunia dan orang percaya. Kamu mengenal dia, ini dunia dan orang percaya. Ini objeknya di situ. Nah, kita agar tidak salah paham dulu ya. Kita lihat dulu dunia itu. Mungkin kita bisa bayangkan ya, dunia bumi bulat, terus di situ ada banyak menungsone, banyak hewane, ini. Ya, mungkin kita berpikir gitu agar tidak salah paham kita. Lihat dunia menurut Yohanes 14 ayat 17. Ya. Karena dunia seringkali merujuk hanya kepada bumi secara fisik. Tapi di sini, ya. Kata dunia di sini yang menurut Yohanes 14 ayat 17 itu adalah sistem hidup manusia yang terpisah dari Allah. Ini dunia, yaitu dunia yang dikuasai oleh dosa, keinginan daging, dan penolakan terhadap kebenaran. Ini ya yang dikatakan dunia ini. Kalau kita cari kamus bahasa aslinya pengertian dunia ini, sistem hidup manusia yang terpisah dari Allah, yaitu dunia yang dikuasai oleh dosa, keinginan daging, dan penolakan terhadap kebenaran. Pertanyaan saya, apa kaitannya dunia dan orang percaya? Kenapa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 17 ini menggambarkan atau mencontohkan atau memberikan perbedaan antara dunia dan orang percaya? Yesus menegaskan perbedaan antara dunia dan murid-muridnya pada orang percaya itu karena apa? Karena dunia tidak dapat menerima Roh Kudus.
dunia tidak dapat menerima kebenaran. Oleh apalagi karena dunia tidak bisa melihat kebenaran. Dunia tidak bisa mengenal kebenaran itu, Bapak Ibu. Jadi perbedaannya itu. Dunia tidak dapat menerima Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat roh kebenaran. Dan dunia tidak mengenal roh kebenaran. Karena apa? Karena dunia menolak kebenaran. Ini karena definisinya dunia itu adalah menolak kebenaran. Dunia hidup dalam kedagingan dan dunia tidak mau mengenal Allah. Dalam hal penolakan ini sudah dikatakan Yohanes sebelumnya. Jadi mengenai dunia ini Yohanes sudah berkata sebelumnya. Itu di sini. Di Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Terus, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Di sini Rasul Yohanes sendiri menguraikan siapa Yesus itu sebagai firman untuk menjadi manusia. Jadi di sini Rasul Yohanes sendiri yang menguraikan siapa firman yang menjadi manusia. Yang dimaksud Yohanes 1 ayat 10 ini Yesus adalah sang pencipta. Yesus adalah pencipta. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya, ya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini berbicara mengenai Yesus adalah sang pencipta. Terus, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini menggambarkan penolakan rohani, Bapak Ibu. Ini menggambarkan penolakan rohani dan kebutaan manusia itu terhadap Allah. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan di situ, ia datang kepada milik kepunyaannya. Ini maksudnya bahwa Yesus datang kepada bangsa Israel, umat pilihan Allah, yang seharusnya dia itu mengenal dan menyambut Mesias itu. Tetapi apa yang dilakukan? Ia tidak menerimanya. Ini menggambarkan penolakan bangsa Yahudi terhadap Yesus. Dikatakan itu. Jadi Yohanes sebelum itu Yohanes 14 muncul itu Rasul Yahudi sudah menubuatkan seperti dia menggambarkan penolakan bangsa Yahudi terhadap Yesus. Meskipun mereka yang menerima nubuat dan janji kedatangan Mesias, tapi tidak menerimanya, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, di 1 Yohanes 3, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa tadi? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oleh sebab itu, maka kita dipanggil untuk tidak menyesuaikan dunia itu, Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk tidak menyesuaikan dunia, agar kita peka dan terbuka pada tuntunan Roh Kudus. Roma 12 ayat 2 dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu tidak membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang dikehendaki Tuhan terhadap kita. Ya, kita kembali ke topik lagi. Ya. Nah, kita kembali ke topik. Di sana dikatakan, ini pertanyaan ya, tadi sudah kita baca, dunia tidak dapat menerima dunia, tidak dapat melihat dunia, tidak mengenal Dia.
Pertanyaan saya, mengapa dunia tidak dapat menerima dan dunia tidak dapat melihat Roh Kudus? Padahal untuk jawabannya sebenarnya sudah ada tadi. Karena apa? Roh Kudus adalah roh. Ya, Roh Kudus adalah roh. Dunia tidak dapat melihat, dunia tidak dapat menerima, dunia tidak dapat mengenalnya. Karena apa? Roh Kudus itu adalah roh, bukan wujud fisik yang bisa dilihat secara jasmani. Karena apa? Karena dunia itu cenderung hanya mempercayai apa yang bisa dilihat, apa yang bisa disentuh, apa yang bisa dibuktikan secara logika, itu dunia. Karena Roh Kudus bekerja secara rohani, dunia menolaknya karena tidak dapat memahami secara jasmani. Ada contohnya mengenai hal ini adalah ada seorang buta, orang buta yang tidak bisa melihat cahaya. Orang buta itu tidak akan bisa melihat cahaya. Karena apa? Karena buta, Bapak Ibu. Iya, karena nggak bisa melihat itu karena buta. Demikian juga Bapak Ibu, hati yang tertutup oleh dosa tidak bisa melihat pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu. Terus di dalam kalimat berikutnya dikatakan dunia tidak mengenal dia, ya, tidak mengenal. Tidak dapat mengenal. Artinya apa? Mengenal di sini yang dimaksud adalah bukan hanya sekedar tahu, Bapak Ibu. Mengenal itu bukan sekedar tahu. Oh, kenal aku. Oh, tahu aku gitu. Tetapi mengenal itu yang artinya di sini adalah relasi yang intim dan pengenalan secara pribadi. Dunia tidak bisa mengenal ini. Dunia tidak bisa mengenal Roh Kudus. Karena dunia tidak ada relasi yang intim, dunia tidak akan mengenal secara pribadi. Tetapi orang percaya yang sudah menerima kuasa Roh Kudus, kalau kita pasti mengenal. Karena apa? Ada relasi yang intim. Relasi apa? Hubungan yang intim. Bapak Ibu saudara kasih, hati yang terbuka kepada Kristus akan dimampukan untuk menerima Roh Kudus. Oleh sebab itu mari kita buka hati kita. Kita buka tubuh jiwa roh kita untuk bisa menerima kuasa itu. Tetapi karena kalau hati yang egois, hati yang keras, hidup menurut kehendak dunia, saya yakin dan percaya akan kesulitan untuk mengalami hadirat Roh Kudus, Bapak Ibu. Maka dari itu mari kita buka hati itu, Bapak Ibu. Mari kita buka hati. Sebab Yesus sudah menjanjikan bahwa Roh Kudus itu menyertai kita dan tinggal di dalam kita, bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk besok, tetapi dikatakan di sana selama-lamanya. Karena apa? Karena dalam dunia yang bingung oleh kebenaran, dunia yang bingung, khawatir, di mana yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan. Roh Kudus adalah penuntun hidup kita. Penuntun hidup kita dalam integritas dan kejujuran. Saat kita menghadapi kesulitan yang sangat sulit, Roh Kudus memimpin bukan berdasarkan emosi dan bukan secara logika semata, tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan kebenaran firman. Ketika kita bingung atau tidak tahu harus bagaimana hidup sebagai murid Kristus, Roh Kudus adalah GPS kita. GPS rohani kita yang menuntun kita ke arah yang benar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, janji Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 ini bukanlah sekedar janji masa lalu, tetapi kenyataan hidup bagi kita setiap orang yang percaya saat ini. Janji itu akan digenapi, Bapak Ibu. Roh Kudus adalah penolong yang dijanjikan, telah dicurahkan
imani dan yakini bahwa Roh Kudus sudah ada dalam diri kita dan dicurahkan, dan Ia tinggal di dalam kita, menyertai kita setiap saat, bukan hanya saat suka aja, tetapi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu juga akan menyertai saat kita duka, saat ada kesepian, saat kita mengalami kelemahan, saat kita mengalami pergumulan. Roh Kudus menuntun kita, menghibur kita, memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dunia mungkin tidak mengenal Roh Kudus, tapi kita mengenalnya karena kita apa? Kita pasti mengenalnya karena kita apa? Kita mengalaminya. Kita mengalami kasihnya. Bapak Ibu pernah merasakan kasihnya Tuhan Yesus, Roh Kudus? Mengalami, karena kita mengalami, mungkin dunia nggak tahu, karena nggak mengalami kasih Yesus. Tetapi kita mengalami kasih itu. Kita mengalami penghiburannya saat kita susah, Roh Kudus menghibur kita. Kita mengalami apa? Tegurannya. Roh Kudus menegur kita. Mungkin dunia nggak tahu itu kalau sudah ditegur Roh Kudus, tetapi kita mengalami itu. Kita mengalami tegurannya dan kita mengalami kuasa Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Kita mengalami. Karena apa? Karena Ia menuntun kita kepada seluruh kebenaran yang ada dalam firman Tuhan. Mengingatkan kita akan firman Tuhan dan menguatkan. Oleh sebab itu, marilah hidup dalam kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Kepekaan, hidup dalam kepekaan. Contohnya apa? Membangun kedekatan dengan firman Tuhan. Membangun kedekatan dengan cara apa? Berdoa. Agar setiap hari peka. Terus apalagi? Melatih hal-hal yang kecil. Ya, melatih melalui hal-hal kecil. Taat dalam hal-hal kecil. Seperti menolong, Bapak Ibu Saudara kasih. Seperti menolong itu mungkin hal-hal yang kecil yang kita lakukan. Tetapi Roh Kudus itu akan membantu kepekaan kita terhadap kuasa Roh Kudus itu. Menolong orang, memberi sesuatu yang dibutuhkan, walaupun tidak banyak, walaupun tidak megah, memberikan perhatian. Ini adalah membantu kita untuk bisa menerima kepekaan Roh Kudus, Bapak Ibu. Atau gini, sekedar minta maaf. Sekedar minta maaf pun itu akan memberikan kepekaan kita terhadap Roh Kudus. Kalau orang yang tidak mau minta maaf, pasti ya saya yakin dan percaya tidak peka dengan itu. Karena apa? Di situ ada egois, di situ ada sesuatu yang mengagungkan dirinya. Tapi kalau kita hal kecil yang bisa kita lakukan itu bisa membuat kita makin peka terhadap suara Roh Kudus, Bapak. Terus oleh sebab itu mari kita membuka hati setiap hari untuk dipimpin dan dibentuk oleh Roh Kudus. Menjadi saksi Kristus yang penuh kuasa dan kasih di tengah-tengah dunia. Mungkin kita hidup di dalam lingkungan yang minoritas. Nah, ini saatnya kita akan menjadikan kesaksian saksi Kristus yang penuh kuasa. Seringkali saya yakin dan percaya banyak sekali terjadi orang-orang Kristen itu dilihat orang-orang di lingkungan kita. Wih, orang Kristen ini ngono ya. Pernah dengar Bapak Ibu? Orang yang memuji orang Kristen di lingkungan yang minoritas. Wih, orang Kristen ini ngono ya. Pasti memberikan yang terbaik. Nah, dari situ kita sudah menjadi saksi Kristus. Terus bagaimana dengan menjadi saksi Kristus itu adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, ya Pak Eko. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu akan menjadikan saksi Kristus.
Kalau sampean panjenengan Bapak Ibu saudara kasih dijahati orang, kalau coba jenengan baiki pasti, wih, wong iki atine kok wah wis mesti. Sapa sih iku? Wah, wong Kristen. Gane nang gerejane Pak Edi. Oh ya benar. Jadi orang Kristen. Jadi kalau kita dijahati terus balas jahat. Wah, sih. Wis aja gombol iku. Gitu. Terus melayani yang membutuhkan. Melayani yang membutuhkan. Bapak Ibu saudara kasih, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ia telah mengirim penolong yang sejati dan bersamanya kita tidak perlu takut menghadapi hari esok. Pak Edi bisa main musik, Pak Edi? Mari Bapak Ibu, singer WL. Main apa ya? Roh yang hidup itu loh. Rohmu yang hidup. Kita akan amini firman Tuhan ini. Kita akan pujikan rohmu yang hidup. Dan nanti kita akan berdoa di dalam pencurahan. Yakini dan imani. Roh yang
roh kebenaran itu. Minta curahan. Padamkan roh, jangan padamkan roh, terus sembah Dia, karena Dia yang layak kita sembah, terus karena Dia yang layak kita puji. Yesus, 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 haleluya, 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 Yesus. Terus jangan padamkan roh, jangan padamkan roh, terus sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus, Engkau baik. Haleluya, 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 yes, haleluya, yes, 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 yes. Terus pribadi lepas pribadi, kita sembah Tuhan, sembah Tuhan. Yes, buka hati. Buka hati, buka hati, buka hati. Yesus, Yesus. Yesus, terus buka hati, buka hati terus, buka hati terus berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi terus dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi katakan, terus katakan Tuhan. Katakan Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih atas Roh Kudus, terima kasih yang sudah memimpin terus. Terima kasih. Katakan sampaikan
bahwa Engkau akan mengirimkan kepada kami seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kami selama-lamanya. Pada saat ini kami datang dengan hati yang rindu dan terbuka, memohon harga janji itu digenapi kembali dalam hidup kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, Tuhan. Penuhi hati kami yang kering dengan hadirat-Mu. Segarkan jiwa kami yang lelah dengan kekuatan dari-Mu, karena Engkau Allah yang luar biasa. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Biarlah roh kebenaran itu tinggal di dalam kami, menuntun kami, mengajar kami, menghibur kami, dan mengkuduskan akan hidup kami terus. Ajar kami untuk peka terhadap suara-Mu, Tuhan. Taat pada tuntunan-Mu dan berbuah dalam hidup kami sebagai saksi Kristus di dunia ini. Tuhan Yesus, kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami tidak bisa mengandalkan kemampuan kami. Kami tidak bisa mengandalkan kekayaan kami. Kami tidak bisa mengandalkan kepunyaan kami. Tapi yang kami andalkan hanya Engkau, Tuhan. Tuntun terus kami, Tuhan. Tuntun terus kami di dalam dunia yang penuh kegelapan ini, dunia yang penuh kebingungan ini, Tuhan. Tuntun terus, Tuhan. Bersama Roh Kudus-Mu, kami tahu bahwa terang kebenaran-Mu akan memimpin kami sampai selama-lamanya. Kami rindu mengalami pencurahan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Kami rindu mengalami kebangunan rohani yang luar biasa, Tuhan. Kami rindu adalah pengurapan-Mu yang segar dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan. Tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu terus menuntun kami, terus memberikan hikmat yang luar biasa, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, Tuhan. Terus menuntun, memberikan yang terbaik untuk hidup kami. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan firman yang sudah kami renungkan, kami baca, kami dengarkan ini, Tuhan, ke dalam tangan, sehingga firman itu boleh akan menjadikan akan kekuatan kami, Tuhan, dalam kehidupan kami, dan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami, Tuhan, karena firman-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin.
Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Engkau Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur atas pimpinan Tuhan untuk acara ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan sampai akhirnya. Engkau berkati setiap yang sudah ambil bagian pelayanan, baik worship leader, singer, pemain musik, bagian kolektan, multimedia, aser. Kiranya Tuhan berkati, terlebih juga Engkau memberkati sekali lagi hamba-Mu Bapak Totok yang sudah menjadi saudara berkat lewat kebenaran firman-Mu. Begitu pula sebentar kami akan kembali ke tempat kami, kiranya Tuhan mengantar kami sampai tiba tujuan ke rumah dengan selamat, tidak kekurangan satupun. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkat tangan tinggi-tinggi, kini pulanglah dengan membawa berkat, kasih, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghibur Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat, katakan amin.